Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Luar biasa sekali. Halo sahabat arsip dan juga perpustakaan. Kembali lagi tentunya kita dalam podcast yang luar biasa spesial, yakni podcast Sapa Nusantara. Tentunya kali ini kembali lagi dengan saya, Viola Melinda. Senang sekali di episode kali ini kita sudah bersama dengan sesosok pria yang begitu luar biasa. Nanti kita akan obrol-obrol. Tapi sebelum itu, senang sekali hari ini kita kembali lagi di podcast Sapa Nusantara. Tentunya adalah ruang inspirasi dan juga berbagi cerita, persembahan spesial dari Dinas Kearsipan dan juga Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan di episode kali ini yang lebih spesialnya lagi, kita akan membahas topik yang sangat relevan di era digital nih, yakni terkait dengan digitalisasi, tapi lebih spesifiknya terkait dengan implementasi pengelolaan kearsipan secara digital. Jadi penasaran kira-kira gimana ya caranya mengimplementasikan pengelolaan sistem kearsipan. Kalau dipikir-pikir, kayaknya seru juga kalau kita bahas dan kupas lebih dalam. Karena tema ini akan sangat penting sebab dunia arsip kini sedang bergerak menuju transformasi besar nih. Dari sistem manual ke digital, tentunya juga untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan juga tentunya transparan serta akuntabel. Dan tentu saja pada hari ini kita sudah bersama dengan sosok pria yang spesial. Kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Irwanto Eko Saputro ST MMSI selaku Direktur Kearsipan Daerah 1 Arsip Nasional Republik Indonesia. Selamat malam Bapak. Malam Mbak Viola. Iya, luar Terima biasa kasih. sekali ini hikmat. Ini kita lagi ada di Himbaka Raka ya Pak ya. Siap. Alhamdulillah hari ini ketemu sama Pak Eko. Pak Baik. Eko sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat walaupun agak flu nih. Aduh, sama ya. Ini semoga sobat arsip dan juga perpustakaan yang sedang menyaksikan dalam keadaan sehat walafiat ya Pak ya. Amin. Karena pada kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat fundamental Ya. karena berkaitan tentunya dengan digitalisasi nih Siap. Pak. Kalau kata anak zaman sekarang, kalau kemana-mana lebih baik katanya ketinggalan dompet ketimbang ketinggalan HP. Gimana kalau Pak Eko setuju nggak kira-kira gitu? Ya, setuju tuh. Akhirnya sama-sama menyesuaikan juga ya Betul, Pak ya. dengan kondisi yang ada. Iya benar. Nah, tepat banget nih Pak, kita ngomongin tentang digitalisasi. Yang lebih spesialnya kali ini episode Sapa Nusantara, kita bakal ngobrol-ngobrol nih Pak terkait dengan implementasi pengelolaan kearsipan secara digital. Ya. Ini sesuatu yang sangat unik nih, karena biasanya kalau kita ngomongin tentang kearsipan, arsip, sesuatu yang disimpan, mungkin tentang buku, tatanan naskah seperti itu ya Pak ya. Tapi kali ini dengan bergeraknya sistem yang ada, semakin dinamisnya keadaan, digitalisasi pun masuk dan akhirnya kearsipan pun bisa menggunakan digitalisasi. Tapi kira-kira gimana cara mengawinkan antara kearsipan dan juga digitalisasi? Malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentunya bersama dengan Pak Eko. Pak Eko, kan kita udah tahu nih bahwa arsip ini merupakan memori kolektif bangsa yang memang harus dijaga, ya kan, dan juga dikelola dengan baik tentunya. Namun dengan adanya kemajuan teknologi ini kan kadang sering nih muncul tantangan bahkan sekaligus peluang besar. Karena kadang kalau kita ngobrol sering kali kita sebut bahwa di mana ada tantangan di situ juga pasti ada peluang. Katanya orang sih seperti itu ya. Nah, Bapak boleh dong ceritakan kira-kira gimana sih Pak arah kebijakan nih dari Arsip Nasional Republik Indonesia dalam mendukung implementasi pengelolaan kearsipan secara digital. Baik, terima kasih Mbak Viola. Jadi kalau kita lihat arsip, masyarakat tuh masih berpikir arsip itu adalah bentuknya kertas. Bentuknya kertas gitu. yang Kemudian, tadi saya bilang ya. Kemudian letaknya itu di sudut-sudut ruangan. Benar, gitu ya. disimpan gitu ya Pak Hanya ya. disimpan, kemudian tidak pernah digunakan kembali gitu ya. Padahal kalau kita lihat perkembangan TIK yang semakin pesat ini tentunya juga akan menggeser arsip yang nantinya akan kita olah. Jadi yang awalnya
konvensional ini perlahan mulai bergeser ke dalam bentuk digital. Digital. Karena setiap kali kita memulai aktivitas sehari-hari, pasti diawali dengan menciptakan sebuah arsip dalam format elektronik. Bahkan di kehidupan sehari-hari. Sehari-hari, contoh. Contoh, gimana tuh Pak Eko? Bapak dan Ibu, kawan-kawan, update status misalnya. Ini nih Pak. Update status di Media WhatsApp sosial, atau media sosial, Instagram di gitu ya, Pak ya. gitu ya. Itu arsip sebetulnya tanpa kita sadari. Kita sudah menciptakan sebuah arsip gitu ya. Nah, kenapa disebutnya arsip tuh Pak? Karena arsip itu kalau kita lihat dari sisi medianya, dia ada dua jenis. Oke. Arsip konvensional. Arsip konvensional. Konvensional. Yang kedua adalah arsip elektronik. Gitu Arsip ya. elektronik. Arsip elektronik juga dibagi dua. Arsip yang bond digital, yang sejak pertama kali lahir dalam bentuk digital. Oke. Seperti Mbak Fiona menggunakan Sri Kandi gitu. Oke. Ketika kita menerima surat, diregistrasi, kemudian tindak lanjutnya di dalam sebuah sistem informasi, itu yang bond digital. Bond digital yang memang dari awal format sudah digital awal gitu ya? sudah dalam bentuk digital. Ada juga arsip yang ribbon digital. Ribbon digital itu yang sebelumnya konvensional dialihkan. Dialih mediakan menjadi elektronik. Itu ribbon digital. Biasanya yang ribbon digital itu untuk keperluan akses. Seperti apa tuh Pak? Keperluan akses misal untuk bahan penelitian. Karena untuk penelitian misalnya arsip yang disimpan di lembaga kearsipan, baik itu kearsipan daerah, provinsi, kabupaten, kota maupun di nasional, kan tidak tidak mesti yang disajikan dalam bentuk fisik karena usianya yang sudah cukup tua gitu, takut lapuk dan lain sebagainya gitu ya. Maka yang disediakan adalah yang hasil alih media sehingga masyarakat bisa mengakses informasi itu secara bebas gitu ya, dan itu juga bisa digunakan sebagai bahan ilmu pengetahuan yang bisa digunakan oleh masyarakat, baik itu oleh pelajar, peneliti, akademisi dan lain sebagainya gitu ya. Oke, keren banget ya. Jadi artinya kalau kita lihat saat ini pengelolaan arsip sudah mulai bergeser nih ke dalam bentuk transformasi digital kearsipan. Transformasi digital kearsipan. Dan teknologi yang nantinya digunakan ya tentunya akan mulai juga bergeser menyesuaikan dengan kondisi teknologi yang terbaru gitu ya. Misalnya penggunaan big data kearsipan, di mana ketika masyarakat membutuhkan informasi bisa mengkolek informasi itu dari portal yang sudah disediakan oleh Arsip Nasional salah satunya. Karena selain Sri Kandi, sebetulnya Arsip Nasional juga punya kanal-kanal atau portal-portal resmi di mana masyarakat bisa mengakses informasi kearsipan, dalam hal ini informasi kearsipan yang sudah didigitalisasi gitu, yang sudah didigitisasi, itu bisa dengan mudah diakses. Salah satunya di JIKN, Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, di mana di dalam aplikasi JIKN ini dapat menampilkan informasi atau hasana-hasana kearsipan yang bersumber dari instansi pusat, pemerintah daerah, terhimpun di dalam satu portal. Bahkan kalau kita lihat dari sisi roadmap pengembangan sistem kearsipan nasional, sebetulnya platform atau babon aplikasinya justru ada di JIKN, Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. JIKN. Sri Kandi ini itu hanya sebagai salah satu tools, alat, platform ya, untuk penyuplai datanya. Gitu. Jadi semuanya sudah terhimpun sebenarnya di dalam JIKN tadi. Betul. Keren banget. Tapi dari tadi nih, saya jadi penasaran. Pak Eko udah nyebutin Sri Kandi nih. Barangkali Sapa Nusantara ini, sahabat arsip dan perpustakaan ini masih bingung nih Pak. Sebenarnya apa sih Sri Kandi ini? Ataukah Sri Kandi Putri atau bagaimana sebenarnya? Iya. Jadi sebetulnya Arsip Nasional telah menginisiasi sebuah sistem informasi kearsipan itu sejak tahun 2009. 2009. Saya sudah lahir ya belum?
Arsip Nasional menginisiasi membangun 2 produk sistem informasi kearsipan. Oke. Yang pertama adalah SIKD, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis. Oke. Yang kedua adalah SIKS, Sistem Informasi Kearsipan Statis. Oke, ada yang dinamis dan ada Ada yang yang dinamis dan ada yang statis. Apa perbedaannya, Pak? Kalau untuk yang dinamis, itu dipergunakan oleh unit-unit kerja untuk pengelolaan arsip dinamis, mulai dari proses penciptaan surat, kemudian tindak lanjut, sampai dengan penyusutan. Sedangkan arsip sistem informasi kearsipan statis itu dipergunakan untuk pengelolaan arsip statis yang bernilai kesejarahan. Biasanya untuk SIKS ini digunakan oleh lembaga kearsipan provinsi, kabupaten, kota, kemudian lembaga kearsipan perguruan tinggi negeri, dan juga lembaga kearsipan nasional, dalam hal ini ANRI, gitu ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, terbitlah Perpres 95 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), gitu ya. Nah, salah satu mandat di dalam SPBE ini adalah percepatan penerapan SPBE. Percepatan penerapan SPBE. Ya, Seperti apa itu? Salah satunya adalah akselerasi pembangunan satu platform aplikasi yang nantinya disebut sebagai aplikasi umum bagi pakai, yang salah satunya untuk melakukan pengelolaan kearsipan. Seperti Jadi cikal bakal SIKD yang sudah dibangun oleh ANRI di 2009 dikembangkan sedemikian rupa dengan teknologi yang ada pada saat tahun 2020, karena 2 tahun setelah Perpres ditetapkan harus ada produk yang harus diimplementasikan nih. Alhasil di 2020 keluarlah Kepmenpan 679 tahun 2020 tentang aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yang diberi nama Srikandi. Srikandi ini Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Ternyata itu. Dikira dari tadi barangkali ini Sapa Nusantara, sahabat arsip dan perpustakaan ini malah ngiranya mungkin Srikandi apa gitu ya Pak ya, Ratu, Putri atau apa gitu, atau nama orang gitu ya. Ternyata Srikandi sendiri adalah sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Betul. Sebutannya aja udah ada terintegrasi nih Pak. Betul. Sudah kebayang ini seberapa kompleksnya dan sepertinya ini memudahkan. Nah, tapi saya mau tanya lagi ke Pak Eko. Pak Eko, Srikandi ini kan tadi ternyata prosesnya panjang, betul. Dari cikal bakalnya sampai hingga akhirnya tercipta Srikandi. Tapi Pak Eko, sebenarnya dengan penerapan sistem digital, salah satunya seperti Srikandi ini, tentunya nih pasti banyak sekali manfaatnya, apalagi bagi kami yang ada di daerah seperti itu ya, khususnya di Kutai Kartanegara juga. Tapi bisa dong Pak Eko bantu jelaskan ke sahabat arsip dan perpustakaan sebenarnya apa sih dampak positif dari Srikandi ini? Karena tadi prosesnya aja kan bukan simsalabim ya Pak, ada cikal bakalnya, ternyata ada tujuannya juga yang sudah diintegrasikan, yang dikawinkan dengan digitalisasi. Nah, lantas apa sih sebenarnya dampaknya bagi daerah nih Pak? Yang pertama yang sudah terlihat di depan mata tentunya efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran. Kalau kita lihat dari sisi penggunaan, contohnya sajalah di Kabupaten Kutai Kartanegara gitu ya, sampai dengan per tanggal hari ini, transaksi data yang dilakukan oleh Kabupaten Kukar ini di dalam aplikasi Srikandi itu total menghasilkan 600.000 transaksi. 600.000 transaksi? Ya. Wow. Kemudian kalau kita hitung kalkulasi dari sisi efisiensi biayanya, berapa besar sih yang sudah dihemat gitu ya? Pak ya? Kalau misalnya yang awalnya proses 600.000 ini menggunakan kertas, kemudian tentunya ada tinta dan biaya cetak, kemudian belum pengiriman dan lain sebagainya. Itu efisiensi yang sudah terlihat saja di depan mata kita itu kurang lebih sekitar 3,5 sampai dengan 4,5 miliar gitu. Artinya efisiensi
biayanya itu sudah cukup terlihat di situ gitu. Jelas ya. Jadi pertama Ya, adalah efisiensinya. efisiensi, betul. Apalagi terkait dengan biaya tadi. Betul. Iya ya, kalau misalkan dipikir-pikir nih ya Pak ya, saya juga jadi mulai merasuk nih ke Iya, Sri Kandi iya. yang awalnya saya kira mungkin nama orang, Iya, ratu iya, atau iya. apa gitu ya. Ternyata adalah sebuah platform yang memang Iya, sangat iya. memudahkan ya. Kalau dipikir-pikir, dari sekian banyaknya surat yang hingga detik ini tadi ada 600.000 ya Pak? 600.000. 600.000. Kalau sudah dijadikan kertas, seberapa tinggi coba Pak tumpukannya, Nah, ya kan? itu dia. Dengan adanya Sri Pohon yang Kandi, ditebang berapa berapa banyak? Gitu. Oke, selain tadi Pak efisiensi. Satu, efisiensi dari sisi pembiayaan. Dua, proses administrasi relatif lebih cepat. Setuju Ya. kalau ini. Jadi yang awalnya misalnya proses administrasi kita itu masih menggunakan pola kurir Oke, misalnya. konvensional ya. Konvensional. Ini kan membutuhkan waktu nih untuk menyampaikan sebuah surat saja. Kapan dikirimnya, Betul. proses jalannya, Betul. kapan nyampainya lagi gitu Betul. ya. Nah, ketika kita menggunakan Sri Kandi, pada saat sekali tekan saja, pada saat itu juga akan sampai ke si penerimanya, gitu ya. Jadi bukan hanya efisiensi dari Betul. segi anggaran ya kan, Ya. tapi juga dari segi waktu ya Pak ya. Betul. Luar biasa. Selain efisiensi dari segi anggaran Ya. dan waktu, ada lagi nggak kira-kira? Kemudian yang ketiga, keamanan datanya. Oke, Karena keamanan data. aplikasi Sri Kandi itu setiap tahun diaudit oleh BRIN maupun oleh BSSN terkait dengan audit kinerjanya. Kemudian yang kedua, audit keamanan dari sisi aplikasi, Oke. audit keamanan dari sisi infrastrukturnya, gitu. Jadi luar dalam ya ceritanya. Iya, Di audit keamanannya Iya. luar dalam. iya. Oke. Sehingga dengan audit ini bisa memberikan keyakinan kepada para pengguna bahwasannya arsip yang tersimpan di dalam Sri Kandi ini aman nih, gitu ya. Jadi dan yang paling penting adalah infrastruktur yang digunakan oleh aplikasi Sri Kandi itu adalah infrastruktur yang memang sudah disediakan oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Yang jelas sudah teruji keamanannya Iya, juga. betul. Oke, tapi Pak, kalau saya bayangkan nih, Sri Kandi tadi, selain bukan hanya nih ya, Ya. efisiensi dari segi anggaran, Ya. karena saya juga turut terbayang nih, 600.000 lebih bahkan ya, Ya, 600.000 lebih surat menyurat bisa dipadatkan, lebih dinamis, diintegrasikan ke digitalisasi, Ya. akhirnya bahkan bisa menghemat 3,5 hingga 4,5 miliar. Iya, Bukan hanya dari segi anggaran, iya. tapi juga waktu. Waktu. Jadi yang kebayang juga seperti ini Pak, karena kan tadi Pak Eko sudah ngomong nih, ada keamanan data yang pasti sudah jelas dan teruji demikian. Saya yakin juga dengan adanya Sri Kandi ini, alhasil antara satu dengan yang lainnya tuh saling terhubung ya Pak ya? Betul, betul. Karena saya menganalogikannya sama seperti tadi Pak Eko mengajak kita untuk menganalogikan seperti Instagram, media sosial yang lainnya, ya kan? Ketika kita coba untuk bikin apapun itu, postingan apapun itu disebut dengan arsip. Ketika saya kirim, semuanya bisa melihat. Termasuk Sri Kandi seperti itu. Kalau Atau Sri gimana Kandi, apabila kita melakukan proses transaksional dalam aplikasi Sri Kandi, yang bisa membaca informasi yang ada di dalam aplikasi Sri Kandi hanyalah orang-orang yang memang dituju oleh surat tersebut. Alhasil tadi keamanannya juga Keamanannya, terjaga ya. betul. Jadi kalau misalnya ada surat untuk saya, ya hanya saya yang bisa mengakses, gitu. Luar biasa. Nah, lantas kalau kata orang ya Pak ya, di mana ada peluang biasanya selalu ada tantangan. Kalau menurut Pak Eko pribadi, dari segi Sri Kandi ini, dari banyaknya dampak positif yang dihadirkan, kebermanfaatan yang dihadirkan, sebenarnya apa tantangan yang sudah ditemukan nih untuk penggunaan Sri Kandi sendiri? Jadi kurang lebih kalau kita lihat ada 3 tantangan nih yang cukup terlihat. Yang pertama SDM. SDM. Karena seringkali ketika terjadi transformasi yang awalnya tidak terbiasa menggunakan teknologi, ini diwajibkan menggunakan teknologi,
butuh penyesuaian. Butuh penyesuaian. Gitu ya. Sehingga penyesuaian-penyesuaian inilah yang harus terus dilakukan gitu ya, supaya SDM menjadi lebih terbiasa. Itu satu dari sisi Karena SDM. bisa ala biasa ya Pak ya. Betul. Kalau dulu mungkin lebih kepada konvensional. Betul. Tatanannya banyak, Ya. huruf-hurufnya kelihatan Ya. lebih dekat dengan tatapan seperti Ya, itu. ya. Kalau sekarang kita menghadapi adalah media Ya, digital. betul. Betul. Oke, luar biasa. Selain itu Pak, Kemudian yang kedua infrastruktur. infrastruktur. Kalau kita lihat sebetulnya per hari ini gitu ya, tanggal 15 Oktober 2025, total transaksi yang tercatat di dalam aplikasi Srikandi itu totalnya adalah 150 juta naskah. 150 juta naskah. Ya, kurang lebih 150 juta naskah. Nah, kalau kita bicara 150 juta naskah, itu bukan jumlah yang sedikit. Iya, benar Pak. Itu jumlah yang cukup besar, sehingga dibutuhkan infrastruktur yang juga harus mumpuni untuk dapat melakukan supporting agar tools ini bisa jalan nih, gitu. Karena menurut hitungan kami pun 150 juta naskah ini efisiensinya juga luar biasa. Itu kurang lebih sampai dengan sekitar 800 miliar sampai dengan 1 triliun untuk nilai efisiensi anggarannya gitu ya. Berarti ketika kita membahas terkait infrastruktur ini sudah termasuk tadi ya Pak ya, support tools, jaringan, Iya, server barangkali betul, seperti itu ya. Betul. Jadi infrastruktur itu di dalamnya mulai dari penyediaan jaringan supporting sistemnya gitu. Kemudian penyediaan kapasitas storage-nya, karena kan di dalam aplikasi Srikandi kan mereka menyimpan arsip-arsip digital yang cukup besar tuh. Besar, banyak. Banyak gitu ya. Tentunya jumlah storage penyimpanannya juga tidak main-main. Diperlukan juga yang Betul. lebih banyak juga ya. Dan yang harus kita pahami adalah Srikandi ini diakses 24 jam, nggak pernah libur. Beda sama kita ya Pak ya. Itu. Kadang kalau misalkan di sistem konvensional, Iya. ada surat masuk, ntar udah jam istirahat gitu itu. ya. Kalau kita mah masih bisa ngelak dulu ya. Betul. Tapi kalau sekarang Srikandi ini nggak bisa, karena dia satu bisa diakses kapanpun, dimanapun, dan oleh orang yang punya akses. Jadi bukan oleh siapapun. Nah, kalau oleh siapapun berarti nantinya dia tidak punya akses, bisa akses. keamanan datanya jadi nggak terjamin tanda dong. tanya gitu ya. Oke. Jadi selain tadi nih ada SDM, infrastruktur, kemudian yang terakhir adalah budaya kerja nih. budaya kerja. Yang selama ini budaya kerja kita belum menggunakan platform teknologi, sekarang dipaksa menggunakan teknologi. Tujuannya untuk meningkatkan performa kerja-kerja kita lah. Oke. Gitu. Berarti kalau untuk di Srikandi sendiri, transparansi itu memungkinkan terjadi untuk yang memiliki akses. Yang memiliki akses. Akhirnya bisa tahu ya Pak ya. Kalau dulu Iya. mungkin hanya menerka-nerka ini surat udah dikirim udah sampai mana Iya. gitu ya. Kalau di Srikandi udah Bisa kelihatan. terlihat. Misalnya kita melakukan pencatatan surat gitu ya. Nah, apakah surat yang kami catatkan ini sudah ditindaklanjuti belum oleh pimpinan kita? Kemudian prosesnya sudah sejauh mana itu bisa terlihat dari sisi histori datanya. Seperti tadi ya Pak Eko Ya. sampaikan, dimanapun dan kapanpun. Betul. Dan siap yang memiliki akses Yang memiliki ya. akses gitu. Oke, luar biasa. Kalau ngomongin Srikandi itu jadi berasa, kalau saya yang jadi Srikandi kayaknya aduh, udah berat banget ya Pak ya bebannya. Ini menampung surat dari manapun, Ya, semuanya. Betul. Bukan hanya dari manapun, tapi kapanpun bisa Betul. menerimanya. Betul. Waduh, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Eko. Pak Eko, ini semakin malam kita semakin seru nih ngebahas tentang Srikandi. Siap. Tapi kita nanti akan ngebahas lebih seru lagi setelah jeda berikut ini. Baik. Halo sahabat arsip dan juga perpustakaan. Kali ini kembali lagi kita di Sapa Nusantara, episode yang begitu luar biasa bersama dengan Pak Eko. Pak Eko, tadi kita sudah ngobrol banyak nih tentang Srikandi, suatu platform yang ternyata
bukan dari nama orang ya, Ya. bukan juga nama orang, tapi justru platform yang sangat dinamis, memudahkan dan juga mengintegrasikan antara kearsipan dan juga digitalisasi. Pak Eko, tadi Sri Kandi sudah dikupas di bagian luar. Ternyata benar ya Pak, di mana ada peluang, dapat juga tantangannya. Ya. Tantangannya tadi kalau Pak Eko sudah sampaikan ada dari segi SDM, kemudian infrastruktur, dan juga apa nih Pak satunya? Budaya kerja. Nah, Pak Eko, yang menjadi menarik adalah dari segi SDM juga. Ya. Kira-kira ada nggak nih Pak strategi khusus yang barangkali sudah dilakukan oleh Arsip Nasional untuk bisa tadi memastikan bahwa setiap daerah ini bisa mengoptimalkan penggunaan kearsipan digital? Baik. Jadi beberapa hal yang sudah dilakukan oleh kami di Arsip Nasional. Yang pertama terkait dengan peningkatan kompetensi SDM dulu. Peningkatan kompetensi SDM. Jadi SDM-nya disuntikan ilmu lagi ya Pak ya. Nah, jadi peningkatan kompetensi SDM ini banyak kegiatannya. Satu mulai dari pelatihan. Pelatihan. Selain itu? Jadi pelatihan penggunaan Sri Kandi, kemudian ada bimbingan teknis. Bimbingan teknis. Kemudian pendampingan oleh kami. Jadi, bahkan sampai ke pendampingan ya? Jadi biasanya kalau sudah dilatih tidak didampingi suka kurang lancar nih penggunaannya. Keluar garis lagi. Suka lupa-lupa biasanya. Karena ini kan platform baru gitu ya. Platform baru di mana harus selalu dikawal ketat nih supaya proses penerapannya bisa berjalan dengan maksimal nih. Dan berkaitan erat tadi dengan budaya kerja juga ya Pak ya. Barangkali masih perlu tadi penyesuaian untuk penggunaannya. Betul. Karena tentunya pengguna Sri Kandi juga bervariasi. Ada yang usia muda, ada beragam yang ya Pak ya? Iya, di atas 40 tahun, di atas 50 tahun, di mana ketika menggunakan teknologi membutuhkan penyesuaian. Maka mulai dari pelatihan, pembimbingan, sampai dengan monitoring evaluasinya tetap kami kawal. Oke. Nah, untuk monitoring dan evaluasi biasanya dilakukan setiap rentang berapa lama Pak? Kalau kami di Arsip Nasional, kami punya kegiatan yang namanya obsesi. Obrolan santai seputar arsip khususnya untuk kearsipan wilayah timur. Nah, di obsesi ini kami lakukan setiap 2 minggu sekali. Setiap 2 minggu sekali di hari Rabu. Di dalamnya itu muatan terkait dengan platform digital. Salah satunya Sri Kandi. Ketika ada kesulitan, nah, itu bisa didiskusikan di situ secara santai. Melalui media apa tuh Pak? Seperti podcast begini, gitu. Keren, Jadi kami kemas juga dengan pola santai sehingga itu suasananya jadi lebih cair, gitu. Dan keakraban mulai timbul di situ sehingga permasalahan yang tadinya ada muncul di daerah, nah, minimal ada solusi di hari itu, gitu ya. Nah, jadi selain kompetensi SDM dari sisi penguatan pengguna Sri Kandi, mulai tadi pelatihan, bimbingan teknis, sampai pendampingan, monitoring, evaluasi. Dan jangan lupa, apa tuh, Pak? Kalau kita bicara Sri Kandi, tentunya kearsipan elektroniknya juga harus oke nih para pengelolanya, karena di dalam aplikasi Sri Kandi, arsip itu bukan hanya untuk dicipta, kemudian bukan hanya untuk diproses tindak lanjut. Setelah diproses udah lenyap begitu aja, enggak ya Pak ya? Tentunya ada proses kearsipan digital lainnya yang ada di situ. Mulai dari bagaimana cara memberkaskan arsip secara elektronik. Baik. Jadi disimpan lagi? Betul. Jadi yang tadinya dalam bentuk surat-surat yang parsial-parsial gitu, maka diberkaskan, dikelompokkan berdasarkan subjek yang sama, gitu ya, sehingga pada saat dicari relatif lebih mudah di situ, gitu ya. Biasanya untuk dikelompokkannya Pak berdasarkan apa? Kalau untuk pemberkasan biasanya berdasarkan pola klasifikasi arsip. Betul, berdasarkan pola klasifikasi arsip, sehingga nantinya ketika sudah diberkaskan kita bisa tahu nih berapa lama sih arsip yang ada dalam Sri Kandi itu harus disimpan. Kemudian kalau sudah masanya, usianya sudah masuk gitu,
Misalnya ada usia aktif, Aha. aktif itu artinya penggunaannya masih terus-menerus kita gunakan, kemudian nanti ada usianya masuk ke inaktif, yang Oke. volume penggunaannya sudah mulai Ada berkurang. kategori seperti itu ya? Ada aktif, ada Oke. inaktif, Aha. kemudian nanti endingnya mau diapakan nih arsipnya? Apakah dimusnahkan, ataukah nanti akan menjadi statis? Oke. Statis itu berarti Masuk ke bernilai plastik. sejarah, Oke. gitu ya. Kalau untuk syarat-syaratnya Pak, apakah mungkin ada kriteria tersendiri untuk surat, oh ini masuknya ke statis atau mungkin Iya. harus dimusnahkan gitu Pak? Itu berdasarkan jadwal retensi arsip Oke. yang sudah dimiliki oleh masing-masing daerah, gitu ya. Tentunya kan Kabupaten Kutai Kertanegara juga sudah memiliki jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip itulah yang menjadi dasar penentuan apakah ini nantinya akan menjadi statis atau Ataukah menjadi musnah, dimusnahkan? gitu. Ternyata masih ada juga ya klasifikasinya, ada yang aktif, ada yang inaktif. Kalau aktif ini seperti mereka-mereka Oh, nih iya. teman-teman Sapa Nusantara nih, aktif semua nih Pak orangnya. Aduh keren banget. Pak, tapi kalau kita ngebahas tentang SDM, kan sudah banyak strategi yang dilakukan oleh Arsip Nasional terkait tadi ada bimbingan teknis, Iya. kemudian ada pendampingan, Iya. monitoring dan evaluasi iya. bahkan ya. Bahkan tadi sudah ada juga program-program khusus yang Iya, dihadirkan supaya teman-teman tadi sempat kalau saya tidak salah dengar daerah timur. Iya, iya. Oke, agar lebih tahu ya bagaimana pengelolaan Serikandi di Betul, daerah. betul. Karena Apalagi karena gimana, Pak? kalau kita lihat wilayah timur itu tantangannya luar biasa Luar besar biasa ya. dari sisi infrastruktur. Sejauh ini Iya. Kalau kita lihat memang infrastruktur internet itu untuk wilayah timur kan menjadi challenge tersendiri nih untuk aksesnya ya. Iya. Untuk akses. Maka itulah yang terus diupayakan oleh Arsip Nasional bekerja sama dengan Bakti Komdigi bagaimana penyediaan infrastruktur penunjang lainnya dalam rangka supporting yang wilayah-wilayah blank spot ini minimal teralirilah akses internetnya. Gitu Dan ya. ini menjadi menarik sekali nih Pak Eko, karena ini berkaitan erat dengan pemerataan infrastruktur Iya, tadi. iya. Kalau untuk di Kutai Kartanegara sendiri, bisa nggak Pak Eko menggambarkan juga Pak, membantu menggambarkan ya, barangkali sahabat arsip dan juga perpustakaan yang pada malam hari ini sedang menyaksikan juga Iya. ikut berandai-andai, kira-kira kalau dikukar, karena ya Pak Eko ya, kalau kita ngebahas tentang Kutai Kartanegara, bukan hanya kaya akan potensinya, tapi juga luasan daerahnya begitu luar biasa. Bahkan nih Pak Eko, kami yang ada di sini dari satu kecamatan ke kecamatan yang lainnya, ada yang sampai 8 jam perjalanan darat. Iya. Bisa digambarkan nggak Pak Eko untuk sahabat arsip dan juga perpustakaan? Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat ketika Serikandi ini bisa diimplementasikan secara masif di Kabupaten Kutai Kartanegara itu sudah cukup baik nih. Kalau misalnya dapat diimplementasikan karena aplikasi Serikandi sebetulnya bisa digunakan sampai dengan level desa. Sampai level Sampai desa, level desa. sampai level terkecil sekalipun. Level terkecil sekalipun. Sehingga untuk desa-desa yang memang memiliki jarak yang cukup jauh dengan ibu kota kecamatannya misalnya, dan kalau kita lihat dari sisi infrastruktur masih relatif lebih baik kan, maka sebetulnya apabila Serikandi diimplementasikan sampai dengan level tingkat terkecil pun itu sudah siap gitu ya. Ya, sudah siap. Sekaligus ini menjadi informasi juga untuk sahabat arsip dan juga perpustakaan ya, Pak Eko, bahwa ternyata sebenarnya untuk tingkatan penggunaan tadi, tingkatan penerapan Serikandi yang ada di daerah ini dari yang terkecil dari desa pun masih bisa digunakan. Udah bisa digunakan gitu ya. Selain desa naik lagi ke atas. Ya, kecamatan Masih lagi terus sampai ke tingkat lebih atasnya lagi. Wow. Jadi benar-benar teringkas ya Pak ya. Kalau tadi kita udah ngebahas di awal dengan penggunaan Serikandi ini justru efisiensi anggarannya iya. Efisiensi waktunya iya. Betul. Kalau tadi mungkin teman-teman yang lagi ada di ujung, yang lagi ada di desa, kalau dulu harus berkirim dulu. Lama prosesnya. Lama ya Pak ya, harus ngantar dulu suratnya, suratnya proses dulu perjalanan. Suratnya nanti nyampe lagi, diproses lagi, dikirim balik lagi Pak.
Satu surat tuh bisa membutuhkan waktu yang relatif tidak singkat kan. Tapi menggunakan tools, platform digital yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah melalui kerjasama ANRI dengan Komdigi dan stakeholder lain ya. Maka keterbatasan-keterbatasan itu bisa mulai diisi gitu ya. Selain tadi Pak, dari segi SDM dan juga infrastruktur, Ya, di sini kan kita sudah ngomongin tentang tantangannya nih Pak. ya. Tapi barangkali masih ada yang sebenarnya nih, sahabat arsip dan juga perpustakaan itu sering keluhkan Pak. Boleh dong bagi juga ke kita, barangkali untuk daerah timur itu apa aja selain yang dua tadi, ada nggak kira-kira? Iya. Jadi memang kalau kita lihat tantangan terbesar penerapan Sri Kandi khususnya di wilayah timur, yang paling utama itu infrastruktur koneksi internet saja. Itu yang menjadi kendala utama terkait dengan koneksi internet. Koneksi internet. Karena di wilayah timur itu cukup banyak blank spot, daerah-daerah tertentu yang memang tidak memiliki akses internet sama sekali, gitu ya. Nah, pimpinan ANRI dalam hal ini Bapak Kepala ANRI selalu dalam tiap-tiap diskusi selalu menginisiasi nih, terutama pada saat dialog dengan kawan-kawan di Komdigi, bagaimana berupaya untuk mengisi kekosongan akses ini supaya daerah-daerah timur khususnya yang memiliki keterbatasan blank spot tadi, itu pelan-pelan mulai terpenuhi. Gitu. Boleh nggak di-spill Pak? Beberapa tadi upaya yang sudah dilakukan untuk mengisi tadi kan, karena sebenarnya blank spot dan juga tantangan terkait dengan jaringan infrastruktur di sini kan bukan hanya di satu titik, saya yakin bukan hanya di Kutai Kartanegara saja yang mungkin mengalami, tapi di daerah lain pun juga sama gitu. Lantas apa upaya yang sudah dilakukan Pak? Baik, yang sudah dilakukan oleh Arsip Nasional hari ini adalah diskusi dengan teman-teman di Bakti Kominfo, Komdigi gitu. Akhirnya terkait menjadi kolaborasi ya Pak ya? Dan platform digital, terutama platform digital, transformasi digital kearsipan ini bukan hanya tugas ANRI sendiri, tetapi adalah tugas kolaborasi, sinergi, dan bekerja sama satu dengan yang lainnya, karena nggak akan bisa berjalan. Begitu juga nantinya ketika melakukan penerapan aplikasi Sri Kandi di daerah. Nah, ketika melakukan penerapan aplikasi Sri Kandi di daerah, provinsi, kabupaten, kota, ini bukan tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan saja, tapi harus sinergi dan kolaborasi antara Dinas Perpustakaan Kearsipan dengan Dinas Kominfonya, gitu. Karena kalau Dinas Kominfonya tidak diajak sinergi dan kolaborasi, nanti yang melakukan penyediaan infrastrukturnya siapa? Penyediaan infrastruktur. Mungkin teman-teman ada yang mau. Iya, tapi Pak, berarti begini, dari Arsip Nasional bukan hanya saya yakin mengajak kolaborasi lintas sektor bersama dengan Komdigi. Selain dengan Komdigi, siapa lagi yang sudah diajak berkolaborasi Pak untuk tadi ya menutupi segala tantangan yang hadir? Karena kalau kita ngomongin tentang tantangan SDM saja sepertinya terlewati dengan infrastruktur. Belum lagi ketika berbenturan dengan budaya kerja dan lain sebagainya. Selain dengan Komdigi, ANRI itu senantiasa melakukan sinergi dengan beberapa stakeholder yang lain. Ya. Jadi selain dengan Komdigi, juga kolaborasi dengan Kemenpan RB, dari sisi penguatan tata kelolanya, tata kelola Sri Kandi gitu ya, dan juga kebijakan lainnya yang berfungsi untuk mensupport penerapan ini, mensupport transformasi digital kearsipan. Kemudian yang ketiga dengan Kemendagri terkait dengan penyiapan implementasi di provinsi, kabupaten, kota gitu ya, dan juga dengan teman-teman di BSSN terkait penguatan keamanan, mulai dari keamanan infrastruktur, kemudian keamanan datanya, keamanan sistemnya. Yang tadi kita udah bilang ya Pak ya, jadi amannya luar dalam gitu ya. Betul. Tuh Sri Kandi aja diamankan loh. Gimana nih teman-teman Sapa Nusantara. Tapi Pak Eko,
ini yang menjadi menarik tadi, saya sempat terbesit lagi terkait dengan obsesi tadi. Ya, ya. Obsesi obrolan Santai Santai. seputar kearsipan wilayah 1. Saya jadi kebayang kira-kira nanti isinya itu apakah nggak cuman curahan-curahan teman-teman dari wilayah timur nih Pak? Ya, jadi yang pertama memang awalnya itu berisi keluh kesah teman-teman di wilayah timur terkait dengan penyelenggaraan kearsipan. Jangan-jangan hadirnya obsesi gara-gara keluh kesah tadi Pak? Itu karena keluh kesah. Tentunya kami bukan hanya menampung keluh kesah, tetapi juga kami harus bisa memberikan solusi terbaik. Tadi. Jadi di momen itulah ketika ada permasalahan, kami berupaya semaksimal mungkin yang bisa kami lakukan untuk mencari solusi terbaik untuk kawan-kawan di daerah, khususnya untuk wilayah timur gitu ya. Pak Eko, yang paling banyak keluhannya apa aja Pak biasanya kalau di obsesi? SDM. SDM-nya kurang banyak. Mungkin teman-teman sahabat arsip dan juga perpustakaan boleh gabung juga ya Pak berarti? Boleh. Program obsesi ini. Setiap hari apa nih Pak? Setiap hari Rabu, pekan kedua dan pekan keempat. Setiap hari Rabu, pekan kedua dan pekan keempat. Jangan lupa dicatat ya. Yang mau nanya-nanya, ikut berkeluh kesah, barangkali di sini teman-teman sahabat arsip dan juga perpustakaan boleh ya di situ Boleh. Pak. Halal ya. Halal, boleh. Silahkan. Jadi setelah berkeluh kesah nanti akan ada solusi yang diberikan oleh Andri ya. Seperti itu ya Pak Eko ya. Betul. Tapi Pak Eko, dari banyaknya keluh kesah itu tadi, ada nggak Pak sejauh ini keluh kesah itu yang memang masih terus dijajali untuk bisa dilakukan upaya pemecahannya Pak? Untuk saat ini yang memang Andri masih terus berupaya terkait dengan penguatan SDM kearsipan. SDM kearsipan. Karena kalau kita bicara kearsipan, yang harus dikuatkan itu bukan hanya kearsipan konvensionalnya saja, tetapi kawan-kawan di daerah, mereka juga harus memahami terkait dengan penyelenggaraan kearsipan, dalam hal ini arsip elektroniknya nih. Karena kalau kita lihat suka tidak suka, mau tidak mau, sekarang transformasi ke dalam bentuk digital ini sudah suatu keharusan. Nah, mau nggak mau, harus tahu, harus bisa, harus mau juga. Betul. Karena sekarang arsiparis itu bukan hanya menguasai kearsipan era kolonial, benar, tetapi harus menguasai kearsipan era milenial, gitu ya. Jadi artinya bagaimana nih tantangan ke depan mengelola kearsipan menggunakan teknologi yang ada gitu. Apalagi ya. tadi berkaitan dengan SDM-nya ya Pak. Betul. Ya, nggak bisa kita membatasi yang akan menggunakan Sri Kandi SDM-nya khusus yang Gen Z, Gen milenial, nggak bisa ya Tidak Pak ya. Tidak bisa diklasterisasi karena kita juga harus tahu. Hari ini Sri Kandi sedang dilakukan uji coba integrasi dengan aplikasi Ekin. Oke. Jadi ada 10 lembaga di instansi pusat yang merupakan program BKN untuk melakukan uji coba penggunaan Ekin yang terintegrasi dengan Sri Kandi. Jadi nanti di Ekin itu, di aplikasi kinerja itu ada fitur integrasi data dengan Sri Kandi. Sehingga sistem otomatis dapat mengenali saya ini menerima surat melalui Sri Kandi berapa banyak, kemudian saya tindak lanjuti berapa banyak, kemudian proses tindak lanjutnya berapa lama, itu akan terlihat betul dalam aplikasi Ekin kita. Berarti menjadi efisiensi waktu lagi untuk ngisi Ekin. Betul, gitu. Luar biasa. Jadi bahkan hingga detik ini pun Sri Kandi terus melakukan pengoptimalan, mengupgrade lagi ya Pak ya. Betul. Luar biasa. Benar ya, sesuai namanya Sri Kandi. Siap. Pak Eko, kita ngomongin tentang Sri Kandi dari tadi emang benar-benar luar biasa, seru sekali. Kalau kita bedah rasanya sampai esok subuh pun tidak akan usai ini Pak Eko. Pak Eko, tapi boleh dong Pak Eko, barangkali ini ada suntikan semangat, wejangan untuk teman-teman yang ada di daerah, barangkali yang masih malu-malu mau mengeluarkan keluh kesahnya, mungkin ada tempat khusus untuk bisa curcol gitu ya Pak Eko ya, berkeluh kesah, mengeluarkan keluh kesahnya, mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman yang ada di daerah, silakan. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama,
kawan-kawan kearsipan di daerah harus tetap semangat di dalam proses penyelenggaraan kearsipan, baik itu yang dilakukan secara konvensional maupun yang dilakukan secara elektronik. Transformasi digital kearsipan itu suatu keniscayaan. Sudah di depan mata kita. Apakah kita akan menjadi orang yang tertinggal, ataukah kita akan menjadi orang yang memang bisa mengikuti perkembangan teknologi hari ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara atas komitmen, inovasi, kemudian kepedulian di dalam proses penyelenggaraan kearsipan, terutama dalam hal penerapan aplikasi Sri Kandi. Karena kalau kita lihat, cukup terlihat perjuangan kawan-kawan di dalam proses pemantapan dan penerapan Sri Kandi di Kabupaten Kukar ini. 600.000 transaksi itu bukan transaksi yang kecil, dan itu tentu membutuhkan proses yang cukup panjang, perjuangan yang cukup panjang, dan perjuangan itu juga bukan pekerjaan yang mudah, gitu, dan juga waktu serta spirit yang terus terbangun sehingga mereka, teman-teman ini tetap semangat mengimplementasikan Sri Kandi di Kabupaten Kukar. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Pak Eko. Aduh, kalau kita ngobrolin tentang Sri Kandi ini, sesuai namanya, menjadi Sri Kandi tidak akan ada habisnya ya Pak Eko ya. Apalagi kalau sekarang di digitalisasi, pada akhirnya digitalisasi ini bukan hanya sekedar alat, tapi juga paradigma yang baru nih untuk bisa membangun tata kelola pemerintahan yang modern. Bukan hanya modern, tapi efektif, efisien, akuntabel, dan juga transparan. Luar biasa Pak Eko, terima kasih atas waktunya mau berbagi bersama kami, sahabat arsip dan juga perpustakaan yang ada di Kutai Kartanegara. Untuk sahabat arsip dan juga perpustakaan, pokoknya jangan lupa ya untuk mengikuti terus episode-episode lainnya dari Sapa Nusantara. Alhamdulillah hari ini sudah selesai, walaupun aduh sedih sekali rasanya. Karena kalau nanti kita akan kembali membahas terkait dengan Sri Kandi, esok subuh pun juga nggak akan selesai ya Pak Eko. Hari ini hari yang spesial bersama dengan Pak Eko. Nanti kita akan kembali lagi di episode-episode yang lainnya yang tentunya juga sangat menarik dan pasti juga sangat dinanti oleh sahabat arsip dan juga perpustakaan. Apalagi hari ini Pak, kita lagi berada di Himbah Karaka yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi tadi kita udah icip-icip juga ya makanan khas Kutai Kartanegaranya. Gimana Pak Eko? Oh, enak ya. Semoga ketagihan. Nanti kesini lagi ya Pak ya ke Kutai Kartanegara, tentunya menyapa sahabat arsip dan juga perpustakaan. Untuk itu kita akan mengakhiri sesi kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Eko dan juga terima kasih untuk sahabat arsip dan juga perpustakaan yang sudah setia menemani ini perjalanan Sapa Nusantara. Kita nanti akan kembali lagi di episode-episode menyenangkan dan juga menarik berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.